Pernah nggak sih kamu baru aja dipromosiin, terus tiba-tiba sadar, wah gila, sekarang gue yang megang kendali. Momen kayak gitu tuh rasanya campur aduk ya, antara senang tapi juga takut. Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal langsung isi kotak perkakas kamu dengan alat-alat paling penting, biar rasa takut itu berubah jadi kesuksesan pertama kamu sebagai manajer. Oke, kita bahas ya. Kamu dapat posisinya, anak buah kamu semua ngeliatin, terus sekarang mesti ngapain? Nah, ini pertanyaan yang pasti menghantui setiap manajer baru. Rasanya tuh bisa bikin kewalahan banget, tapi santai. Sebenarnya ada loh jawaban yang elegan dan powerful banget buat pertanyaan ini. Kuncinya cuma satu, ubah cara pandang kamu. Nah, ini dia jawabannya, ini intinya. Manajemen itu bukan berarti kamu ngerjain semuanya sendirian. Sama sekali bukan. Manajemen itu seni, keahlian untuk bikin tim kamu bergerak dan ngerjain tugas-tugasnya sampai tujuannya tercapai. Jadi, pola pikirnya harus berubah. Kamu bukan lagi seorang pelaku, tapi seorang fasilitator. Oke, buat nguasain seni ini, kita bakal kupas tuntas 4 fungsi utama manajemen. Anggap aja ini peta kita buat ke depan. Ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, sama pengendalian. Nah, kerangka ini sering disebut POLC, Planning, Organizing, Leading, and Controlling. Ini fondasi buat semua manajer hebat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, seni manajemen. Yuk kita bongkar isi kotak perkakas penting buat kamu. Gini deh, bayangin seorang ahli, misalnya tukang kayu. Dia pasti punya alat-alat khusus buat setiap kerjaan kan? Nah, manajer hebat juga gitu, punya seperangkat alat. Tapi alatnya ini bukan palu atau obeng ya. Ini lebih ke kerangka berpikir yang jadi panduan buat setiap keputusan yang kamu ambil. Nah, ini dia keempat alat itu. Pertama, perencanaan. Ini soal nentuin kita mau kemana. Kedua, pengorganisasian, yaitu gimana caranya kita nyusun tim dan semua sumber daya biar bisa sampai ke tujuan. Ketiga, kepemimpinan. Ini soal gimana caranya nyemangatin tim kamu selama perjalanan. Dan terakhir, pengendalian, buat mastiin kita semua tetap di jalur yang benar. Yuk kita bedah satu persatu lebih dalam. Oke, kita mulai dari alat pertama yang paling fundamental, perencanaan. Gini deh, tanpa rencana, kamu cuma bakal kebakaran jenggot terus. Tapi dengan rencana, kamulah yang pegang kendali. Perencanaan itu fondasinya, benar-benar dasar dari segalanya. Ini bukan cuma soal bikin to-do list ya, jauh lebih dalam dari itu. Ini soal ngejawab 2 pertanyaan paling penting. Apa sih yang mau kita capai? Dan gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Kalau 2 pertanyaan ini jawabannya nggak jelas, sisanya ya percuma aja. Nah, ini nih yang ngebedain manajer biasa sama manajer yang luar biasa. Semua orang bisa bikin rencana kalau kondisinya lurus-lurus saja. Tapi manajer hebat, mereka bikin rencana untuk menghadapi ketidakpastian. Mereka bisa melihat ke depan, antisipasi perubahan, dan siap banting setir sebelum akhirnya ketinggalan kereta. Contoh paling ngena, ya kasus Nokia. Ingat kan? Dulu Nokia itu rajanya ponsel. Mereka punya rencana? Pastinya. Tapi mereka gagal merencanakan datangnya monster pengganggu di industri mereka, yaitu smartphone. Mereka nggak bisa antisipasi apa yang dibutuhin pelanggan selanjutnya. Kenapa? Karena mereka terlalu terlena sama kesuksesan masa lalu, sampai-sampai jadi buta sama masa depan. Ini pelajaran mahal banget tentang pentingnya punya rencana yang dinamis. Oke, rencana udah ada. Sekarang waktunya kita ngebangun mesin buat ngejalanin rencana itu. Selamat datang di alat kedua, pengorganisasian. Terus gimana cara kita bangun mesin ini? Ya disinilah gunanya pengorganisasian. Ini bukan sekedar gambar kotak-kotak bagan organisasi loh ya. Ini lebih mirip kerjaan arsitek. Kita harus nempatin orang yang pas di posisi yang pas, ngalirin sumber daya ke tempat yang paling butuh, dan mastiin semua roda gigi di dalam mesin itu nyambung dan berputar dengan mulus. Coba lihat contoh ThyssenKrupp. Mereka ini punya tantangan yang gila banget, mengubah total identitas perusahaan dari produsen baja jadi perusahaan industri modern. Nah, ini butuh pengorganisasian yang super cerdas. Mereka harus bikin struktur yang bisa jalanin 2 hal sekaligus. Di satu sisi, ngecilin bisnis baja, tapi di sisi lain pada saat yang sama, ngebangun bisnis elevator mereka. Ini nunjukin gimana pengorganisasian yang tepat bisa bikin transformasi besar jadi mungkin.
Nah, salah satu keputusan penting pas ngelakuin pengorganisasian itu ya nentuin bentuk struktur tim. Ada yang tinggi, ada juga yang datar. Struktur yang tinggi itu lapisannya banyak, kayak piramida. Ini bisa bikin pengambilan keputusan jadi lambat, tapi pengawasannya ketat. Sebaliknya, struktur datar itu lebih ramping dan lincah. Karyawan jadi lebih berdaya, tapi beban tiap manajer juga lebih berat. Nggak ada yang paling benar, semuanya tergantung mana yang paling cocok sama rencana dan kondisi tim kamu. Oke, rencana udah mantap, strukturnya juga udah kokoh. Tapi gimana caranya bikin orang-orang di dalamnya bergerak? Nah, disinilah alat kita yang ketiga berperan, kepemimpinan. Ini soal menyalakan mesin yang udah kita bangun tadi. Kamu boleh punya rencana paling jenius dan struktur paling rapi sedunia. Tapi tanpa inspirasi, itu semua nggak ada artinya. Kepemimpinan yang mengubah saya harus kerja jadi saya mau kerja. Ini soal ngegambarin visi masa depan yang keren banget sampai-sampai orang lain jadi semangat dan pengen ikut ngebantu kamu mewujudkannya. Secara umum, ada dua gaya utama nih. Yang pertama, transaksional. Ini kayak bikin kesepakatan, kamu kerjain ini, nanti kamu dapat itu. Cukup efektif buat tugas-tugas yang jelas. Tapi yang kedua, transformasional. Ini lebih dalam lagi. Pemimpinnya bukan cuma ngasih imbalan, tapi mengubah cara pikir timnya, sampai tujuan pribadi mereka sejalan sama visi perusahaan. Nah, dari sinilah lahir komitmen yang tulus. Dan kita sampai di alat keempat, alat terakhir kita, pengendalian. Anggap aja ini kayak GPS atau sistem navigasi yang mastiin semua kerja keras kita beneran nyampe ke tujuan, nggak nyasar. Ada kutipan militer klasik yang pas banget di sini. Nggak ada rencana perang yang bakal sama persis begitu udah di medan tempur. Artinya apa? Rencana kamu itu cuma hipotesis, cuma perkiraan. Ujian sebenarnya ya di lapangan. Pasti ada aja hal-hal yang nggak sesuai rencana. Pasti ada kejutan. Makanya pengendalian itu krusial banget. Ini soal gimana kita bereaksi terhadap kenyataan, bukan cuma berpegang pada harapan. Jadi, anggap aja ini kayak feedback loop atau siklus. Pertama, kamu nentuin standar di tahap perencanaan, terus kamu ukur kinerja yang sebenarnya, habis itu kamu bandingin hasilnya sama standar tadi. Kalau ada yang melenceng, nah, kamu ambil tindakan buat benerin biar balik lagi ke jalur yang benar. Siklus ini jalan terus, pantau, bandingkan, perbaiki. Jadi itulah dia, 4 alat utama di dalam kotak perkakas manajer, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Ingat, ini bukan tren manajemen yang datang dan pergi. Ini adalah prinsip-prinsip abadi yang udah terbukti dari zaman dulu. Dan ini yang paling penting, prinsip-prinsip ini sifatnya universal. Mau kamu mimpin perusahaan raksasa multinasional atau cuma proyek tim kecil-kecilan untuk pertama kalinya, kerangka POLC ini tetap relevan. Kalau kamu bisa kuasai keempat alat ini, kamu nggak cuma siap buat peran sekarang, tapi kamu bakal siap buat jadi pemimpin di level manapun. Sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Di zaman sekarang, banyak banget tugas yang bisa diotomatisasi. Robot bisa ngerakit barang, AI bisa analisis data. Tapi, merencanakan masa depan yang nggak pasti, mengatur bakat-bakat manusia, menginspirasi orang lain biar punya komitmen, dan ngejaga kapal tetap di jalurnya di tengah badai, nah itulah seni manajemen. Dan seni ini sekarang jauh lebih penting daripada sebelumnya.